Ada kursi kosong satu ini. Tidak usah turun Bu, kecuali kalau tidak ada kursi Mereka yang mau kosong. support saya loh. Saya kan nggak ada ini, maksudnya nggak ada yang mau mendukung saya sih, nggak Oke, ada. sebentar. Ini hostnya, halo, bisa bicara sebentar? Gimana ini? Lagi ngobrol sama siapa deh ini? Baya, Sama suami aku. Bentar, Baya. Sama suaminya. Sama suami. Oke, sama suami Bang. Mbak, kalau begini Mbak, begini gini ya, karena Mbak benar ini malam mau syahadat katanya. Bukan gitu bang, bukan gitu bang. Pokoknya gimana? mau bicara dengan Bang Juma, malam ini. Mau Hadirkan bicara aja dengan Bang Zuma Bang. malam ini. Iya, Jadi iya. nggak ada yang mau mualaf gitu, belum ada. Ada. Gini, saya lurusin ya. Jadi begini, beliau ini sudah 90%. Ya, beliau juga sudah memberikan statement tadi 90% beliau, 10%-nya karena lokasi lingkungan. Nah, makanya kalaupun memang dia bisa untuk lokasi lingkungan ini, saya sudah arahkan tadi nggak apa-apa. Kalau memang hidayahnya memang sudah kamu pastikan seperti itu, kamu bersahadat pun malam ini, tapi di lingkungan itu kamu bikin secara normal, itu tidak masalah. Tapi nanti ada senior-senior yang datang untuk menjelaskan. Kalaupun memang bisa begitu, dia akan bersahadat malam ini, Bang Arasid, gitu kira-kira. Seperti itu. Belum pasti ya, hanya ingin berdiskusi dulu dengan Bang Zuma gitu ya. Saya bentar. Bukan begitu bang. Hadirkan aja Bang Juma kalau ada. Bukan. Itu udah oke itu udah oke bang. Nggak usah ditanya lagi bang. Maaf. Lanjut bang, lanjut. Iya, karena yang saya dapat informasi itu semua masuk di benar. situ. Tempat tinggal. Info abang benar. Infonya benar bang. Benar. Cuman kan ini kan dia kan lagi mengejar terus dia ini. Infonya Oke. benar Bang, kita tinggal atur waktu aja. Iya. Aku tinggal mengatur seperti waktu itu, dulu Pak. waktu ya. Iya, bagaimana bisa jelas omongan saya belum ngomong kemana-mana udah dipotong terus. Jadi ya sudah, lanjut. Oke, terima kasih lanjut. semuanya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang. Iya. Bang Ibes lanjut. Bentar Bang, ini jaringan bentar ya. Baik. Kita tunggu nanti Bang Juma ya, Iwan Bila ya, sabar ya. Bilang ke Dewa tadi 10 menit, ini udah 9 menit, tinggal 1 menit lagi. Mudah-mudahan Bang Juma bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Baya dan suaminya bisa bersahadat. Kita tunggu ya. Amin. Ya silakan. Izin Bang Dewa gini, Mbak Dira ini saya pernah pernah undang, saya sudah sempat telepon ke Gurunda Zuma waktu itu, kita janjian mau di komalnya sahabat Bang Zuma, cuman kebetulan malam itu saya ada urusan gitu loh, jadi nggak sempat, saya udah kabarin ke Bang Zuma, cuman saya nggak sempat kabarin ke host ini gitu loh, ke Mbak Dira ini untuk ke roomnya Bang Zuma. Kebetulan malam itu mungkin saya urusannya padat gitu loh, jadi nggak sempat gitu. Mungkin seperti itu kira-kira ya Mbak Dira ya. Pada waktu itu kan ada janjian mau ketemu mau di roomnya Bang Zuma, di sahabat Bang Zuma gitu loh. Ya mungkin ini insya Allah malam ini ya Gurunda di sini mungkin ya, insya Allah ya. Kita tunggu aja. Lanjut. Sudah ada katanya Bang Juma itu, Baya Bang Juma sudah ada di bawah. Ayah Bang Zuma udah. Tadi katanya Bang Zuma udah. Mbak Dira. Maaf, ada telepon tadi. Bang Juma di bawah. Coba cek Gurunda Zuma udah di bawah. Bang Zuma udah di bawah Ayah. Tinggal dinaikin aja. Mana Gurunda? Mbak Dira tadi sudah ngobrol sama suaminya. Iya, Zuma yang mana? Yang Bang Zuma 05 ini? Ya. Bang Juma, kalau bukan sebentar aja. Kalau ada Sebentar, nyarunya. satu lagi Alfati-nya mau saya naikkan ya, soalnya ada Bang Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Sorry menunggu teman-teman sekalian. Soalnya saya masih di gunung ini. Baru tadi mau rencana udah mau jalan sih.
tiba-tiba ditelepon sama Dinda Dewa. Iya, gimana urusannya gimana? Baik, Iya. ya. Assalamualaikum kepada semuanya Ikhwan Fillah. Jadi begini Bang Juma, Mbak Dira Siap. ini memang dari awal Dewa sudah mengira kalau dia ini bakal mendapatkan hidayah. Kenapa? Sedikit banyaknya akalnya sudah mulai terbuka. Dia udah banyak yang namanya kepusingan ketika Dewa bertanya mengenai konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Dan alhamdulillah dia sekarang ingin ngobrol dulu sama Bang Juma, dan dia ingin minta maaf bagaimana dulu dia itu maki-maki Bang Juma itu seperti apa beliau itu. Silakan Mbak Ya, mumpung di sini ada Bang Jumanya, silakan disampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya. Silakan. Ya, besarin layarnya ya. Assalamualaikum semuanya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, Masya Allah. Lanjut. Iya. Iya, Bang Juma. Selamat malam, Abang. Assalamualaikum. Waalaikum. Terima kasih ya, Bang ya, udah mampir di room saya. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan di roomnya siapa yang kemarin ya. Iya, Saya gimana? sebenarnya saya yang mencari Bang Juma, ya. Masya Allah. Saya yang mau mencari ya, bukan Bang Juma yang datang ke sini, ya. Iya. Saya sudah memantapkan hati saya, ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu cuma satu, Allah itu cuma satu, ya. Allahu Dan Akbar. saya Masya Allah. percaya Nabi Muhammad adalah utusannya. Allahu Akbar. Saya Masya percaya itu. Allah. Dan saya, suami saya ini adalah seorang muslim. Kalian jangan kaget kalau lihat postingan. Mungkin postingan saya kemarin, mungkin Bang Asidik lihat ya postingan saya yang pakai jilbab itu ya. Ya. Mm-mm. Jadi Iya, begini. kemarin. Jadi begini. Mama saya itu, ibu saya itu, kita memang Kristen, tetapi kalau berkerudung itu biasa. Ibu saya juga itu kalau keluar panas dia pakai kerudung ya, menudungi kepala. Keluarga besar saya juga banyak yang Muslim ya. Jadi setiap saya di hari raya Idul Fitri itu, saya sering ketemu sama keluarga saya, saudara saya. Nah, saya sering meminjam itu jilbabnya ya, jilbab mereka itu sering make. Jadi saya sering foto bareng. Nah, salah satu foto saya itu, ada juga foto saya ya yang lain. Terus saya mau bilang ini sama Bang Zuma, Bang Sidik, mas semuanya, bahwa suami saya ini adalah dulunya seorang Islam ya, dia Muslim ya, dia ikut saya masuk Kristen. Tetapi kemarin-kemarin saya masuk ke room diskusi di room diskusi Islam itu, dia bilang begini, kok kebalik gitu ya kan? Dia bilang kok sekarang kok kamu yang ini gitu yang nyari. Ya iyalah, saya bilang dia kebenaran itu harus dicari lah gitu ya kan. Kan Masya Allah. wajar kalau saya mau bertanya gitu ajaran kebenaran di dalam Islam itu seperti apa gitu ya kan. Iya, Terus kan kalau ada ayat-ayat yang nggak saya paham kan harus saya bertanya begitu. Iya. Saya harus bertanya, jangan kalau saya diem aja nanti saya pikiran gitu ya kan. Karena saya orangnya tuh apa ya? Baperan saya itu. Baperan. Iya, betul. Jadi saya kalau baca ayat itu terus saya baca lagi di ayat Alkitab jadi pikiran kalau nggak kena di hati, nggak pas gitu. Iya. Nah, terus saya Iya. juga sudah menyampaikan kepada suami saya, ya kita sudah memantapkan hati ya. Kita Allahu tinggal Akbar. menunggu waktu yang tepat karena memang saya sekarang berada di daerah saya di Maluku Utara, Ternate, tapi tepatnya di daerah Kabupaten Halmahera Utara. Jadi saya tinggal menunggu waktu yang tepat bersyahadat sama suami saya. Begitu, Bang Juma. Jadi kita tinggal menunggu waktu yang tepat. Saya nggak bilang sekarang nggak ya, saya nggak bilang oh iya sekarang nggak. Kita tinggal menunggu waktu yang tepat karena keyakinan dan kepercayaan saya di dalam Islam itu sudah 90%. Saya tinggal mengucapkan syahadat. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, jadi
hidayah itu Ya, memang. jadi Ya, lanjut. iya, jadi begini. Jadi saya itu pelajari ya. Jadi saya belajar kebetulan juga karena ada teman saya. Teman saya itu sudah mualaf, dia ada di atas sini. Kemarin kita sering berdebat sama-sama ya. Kita debat sama yang teman-teman muslim itu sering berdebat sama saya. Ya, saya kaget kebetulan saya tanya, "Kenapa kamu kok namanya Muhammad gitu ya kan? Bukannya kemarin go with me gitu." "Saya udah Islam sekarang." Nah, udah Islam katanya dia. Ya udah. Jadi saya tanya-tanya sama dia, "Kenapa kamu jadi Islam? Apa alasan kamu? Kenapa kamu jadi masuk Islam? Kenapa kamu meninggalkan Tuhan Yesus?" Nah, dia menjelaskan kepada saya, "Coba deh kamu baca ayat ini gitu. Coba deh kamu bandingkan gitu. Ayat mana gitu?" Ya sudah, ayat yang dia sampaikan itu di 1 Korintus 4 ayat 15 dan masih banyak ayat yang dia sampaikan kepada saya. Saya buka di surah Al-Baqarah ya. Di surah Al-Baqarah 87 dan 88 dan saya rasa itu kegenapan dari kitab Injil si ayat itu. Ada sebagian Kitab dari Taurah ayat itu bukan? yang ada Kitab di Taurah dalam. kan 88 itu kan kitab Taurah, mengenai soal kitab Taurah. Betul Iya, betul jadi Gurunda, betul Gurunda. Jadi saya menjelaskan ke Diraya Iya, itu. iya, iya. Makanya saya bilang ini saya juga disadarkan oleh Gurunda. Penegasan kemarin saya, makanya saya dengan dia kemarin ini sama-sama Gurunda. Masya Allah. Iya bang. iya begitu Bang. Jadi saya membandingkan, loh kok ini sepertinya maksudnya kelengkapan dari ayat yang di dalam Alkitab itu kelengkapannya di sini gitu. Di ayat ini kok cuman ayat itu doang gitu. Ayat itu doang saya baca, terus saya buka di 1 Korintus 4 ayat 15. Terus ayat-ayat yang kemarin yang udah disampaikan saya buka. Itu sampai pagi ya. Sampai pagi itu saya nggak tidur. Saya menangis. Menangisnya di satu sisi saya juga tahu kebenaran, hati saya terbuka, pikiran saya terbuka. Di satu sisi saya juga agak kecewa ya, kecewa karena saya kecewa, jujur saya kecewa karena saya tuh menolak kebenaran. Maksudnya yang saya tahu itu saya itu seakan-akan mau menolak gitu. Kenapa seperti ini gitu loh? Karena kita tahu sendiri kan seorang Kristen itu gimana. Kita mencintai Tuhan kita tuh seperti apa. Nah, sekalipun Tuhan kita itu dicaci maki, dihujat, diludahi, diolok-olok, tetap kita bertahan. Oh, tapi setelah saya baca itu, hati saya terbuka, pikiran saya terbuka. Jadi saya baca lagi di surah Al-An'am itu. Kemarin yang saya tanyakan sama Pak Ustadz Alif itu, saya buka lagi. Saya buka di surah Al-An'am itu 153, 154. Terus saya buka di surah Luqman ayat 31 ya kalau nggak salah ya. Di surah Luqman 31 ayat 34 itu saya baca, oh iya. Ternyata yang di sini yang dimaksud di sisi Allah itu hanya Allah sendiri yang tahu akhir akhir kiamat, akhir zaman ya. Terus saya buka lagi di surah Al-An'am. Oh, ternyata ini tujuannya ke umat manusia. Di mana, di bumi mana kita akan mati? Karena memang kita manusia nggak ada, kita nggak tahu. Kita manusia kita nggak tahu ya umur kita begitu. Kapan kita mati kita nggak tahu gitu. Ya dari situlah pikiran saya, hati saya terbuka dan saya menerima siapa? Menerima Allah atau Allah yang satu-satunya Tuhan yang esa, yang menciptakan langit dan bumi. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya. Oh. Ya. Silakan Oke, Gurunda, jadi silakan saya Gurunda. tinggal menunggu waktu yang tepat karena saya mengajak suami saya. Sebenarnya
sudah dari berapa hari yang lalu. Berapa hari lalu yang 2 hari apa 3 hari 3 ya? hari yang 3 hari yang lalu kalau nggak 3 salah hari saya yang lalu bilang ke yang kamu dia. ngomong sama saya. Ya. Iya, saya bilang ke dia, saya bilang gimana kamu, kok saya ngerasa nyaman ya gitu, ajarannya begini loh yang kamu tahu nggak ini saya nunjukin ke dia gitu. Gimana dia mah suami saya tuh dia ngikut aja gitu. Iya, 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 Insya Allah. Karena memang dia udah dari Muslim. Terus saya bilang, kamu percaya nggak kalau ini ayat di dalam Alkitab, kata Tuhan Yesus kan dia akan pergi dan tidak satu orang pun yang tahu dia akan pergi kemana, begitu. Nah terus kamu percaya nggak di dalam ajaran Islam di Al-Quran Isa Al-Masih itu dipermuliakan, dia itu mereka membela dia itu nggak mati tapi dia itu diangkat. Terus suami saya bilang begini, ya memang dia nggak mati, siapa bilang dia mati gitu. Dia ngomong gitu sih. Gimana Ayah Dir? on cam bahasa Dira, Melayu. Dira, gimana kita kasih waktu Gurunda dulu bernarasi ya. Tanggapan Gurunda dulu ya. Iya, agar lebih menguatkan lagi ya kepercayaan dan iman saya yang sekarang ya. Iya, siap. Silakan Iya. Gurunda. Baik. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, sebenarnya fenomena yang ada di antara Islam Kristen hari ini yang kita lihat, kalau kita telaah dari sudut pandang orang yang berpendidikan, orang yang menggunakan akal sehat, maka kita akan diantar kepada kondisi di mana dua agama ini saling mengakui dirinya adalah agama yang benar, masing-masing kemudian menjadi jalan kepada Tuhan yang benar dan kembali kepada surga, Islam maupun Kristen. Namun dari sisi Islamnya, legitimasi itu kemudian didapatkan ketika para nabi datang ke atas muka bumi ini membawa petunjuk. Semisal Nabi Abraham alaihissalam. Abraham kemudian dinyatakan bahwasanya dia akan menjadi bapa para nabi. Lalu kemudian orang-orang di atas muka bumi ini akan memuliakan dirinya. Dan aspek ini hanya diimani, mohon maaf, di dalam ajaran agama Islam. Ketika kemudian Nabi Ibrahim pasti diikutkan alaihissalam ketika kemudian disebut namanya. Kenapa demikian? Karena memang sudah ada nubuah bahwa orang-orang akan diberkati di atas muka bumi karena namamu. Umat Islam ketika mengatakan Nabi Ibrahim atau Abraham akan disertai dengan pemberkatan. Dengan demikian yang memberi berkat itu adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, berbanding terbalik dengan saudara yang mengatakan diri mereka itu adalah pelanjut tongkat estafet dari pengajaran Nabi Isa, Yakub dan seterusnya. Ketika berbicara mengenai Nabi Ibrahim, muncul namanya Nabi Ismail alaihissalam, maka apa yang terjadi kemudian? Hujatan, hinaan dan seterusnya. Ini fakta. Ini fakta yang kemudian ditorehkan oleh dua agama ini. Nah, sementara kalau kita melihat dari pengajaran teman-teman Yudaism, di situ jelas dikatakan, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau, wahai Abraham. Ini poin. Dan aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, Abraham. Ini adalah poin. Nah sekarang Islam agama syiar, Kristen agama syiar, sama-sama kita mengaku sebagai agama syiar, sama-sama kita mengaku sebagai orang yang mengajarkan kasih. Kalau di Islam rahmat. Nah sekarang implementasi daripada pernyataan Tuhan dalam kitabnya sahabat kita Yahudi, aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Kira-kira kalau kita berdua, saya dengan Adinda Ria, dihadapkan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, yang memberkati dan merahmat dan mengutuki Abraham itu siapa? Saya siang malam memberkati Abraham alaihissalam. Sesuai dengan janji Allah, siapapun yang memberkati engkau Abraham, maka aku akan memberkati dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Subhanallah. Tanpa didasari, umat Islam sebelumnya tidak pernah belajar Taurat, umat Islam tidak pernah belajar Mazmur, umat Islam tidak pernah belajar Injil. Tapi kok bisa ada dalam sebuah kitab yang memuliakan baginda Ibrahim alaihissalam bersama dengan keturunannya? Tiba-tiba muncul kitab di saudara Kristen yang digunakan juga dalam bentuk terjemahan, dikatakan bahwa siapapun yang memberkati engkau Abraham, aku akan memberkati. Nah, poin ini diraih oleh umat Islam. Alhamdulillah. Nah, sekarang siapa yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuk. Kira-kira kalau teman-teman kita, khususnya Kristen, berbicara mengenai Nabi Ismail alaihissalam, berbicara mengenai Siti Hagar alaihissalam, ini kira-kira apa yang terbersit di dalam pikiran dan lisan teman-teman Kristen? Budak, anak haram, anak zina, anak yang tidak diinginkan. Ketika kemudian orang Kristen disebut sebagai anak Tuhan, kata Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ditanya, siapa yang menganiaya kamu Yesus? Yesus tidak pernah dianiaya oleh Saulus. Jawaban teman Kristen akan mengatakan, siapa yang menganiaya murid Yesus sama halnya menganiaya Yesus. Oke, kita balik. Siapa yang mengutuk anak Ibrahim alaihissalam, maka sama dengan mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketahuan siapa yang memberkati, siapa yang mengutuk. Kita pindah kemudian turun ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengajarkan, Al-Quran pun mengajarkan. Ya Musa, Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145. Wahai Musa, aku lebihkan kamu di antara manusia pada zamanmu. Aku memberikan kamu Taurat. Aku perintahkan kepadamu, teguhkan hatimu, dan perintahkan kepada umatmu Bani Israel, teguhkan pada batin mereka hukum-hukumku, yaitu Taurat. Subhanallah. Ini iman Islam. Lalu bagaimana dengan pendalaman materi terkait perjanjian lama di kitabnya orang Yahudi hari ini yang juga digenggam oleh saudara Kristen? Rupa-rupanya kita melihat di Yeremia 31 sampai 36, Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Kristen tidak disebutkan, Bani Batak nggak disebutkan, Bani Betawi tak disebutkan, tapi perjanjian baru Tuhan hanya Bani Israel dan Bani Yehuda. Kemana pergi hendak kaki ini berpijak ketika kita ini Kristen? Rupa-rupanya Tuhan hanya melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Pedih, rasa ini pedih. Kemana Bani Ismail? Rasa ini pedih. Ternyata tidak ada penghibur untuk kita di luar daripada Bani Israel. Ulangan 33 nomor 4, di situ terang sekali, hukum Taurat adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kita ini sahaporek, bukan Bani Yakub, bukan Bani Ishak, bukan Benyamin, bukan Nathan, bukan Benyamin, bukan Yusuf, bukan Yehuda, bukan Israel. Lalu kita ini siapa? Kita tidak dianggap, kita goyim. Sampai ke situ Al-Quran mengatakan Bani Israel. Nabi Musa diberi Taurat, diteguhkan Bani Israel. Kitabnya orang Yahudi, ternyata Taurat hanya untuk Bani Israel. Selesai. 2 poin kita lewati. Sekarang turun ke Nabi Isa alaihissalam, yaitu Isa atau Yesua atau Yesus, ya, di dalam iman saudara kita Kristen. Alhamdulillah, Al-Quran meneguhkan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku Nabi Isa. Aku Nabi Isa. Lahir dalam keadaan suci. Ibuku orang suci. Tak pernah berzina, tak pernah bersetubuh dengan seorang laki-laki. Bahkan disentuh dengan seorang laki-laki pun tak pernah. Bahkan bertunangan tidak pernah. Aku adalah Nabi Isa yang diutus kepada kalian sebagai manusia suci yang spesial untuk Bani Israel, membangkitkan orang mati dengan izin Allah, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan seterusnya. Nah, ini kaidah dalam Al-Quran. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnah li Bani Israel, dan seterusnya. Sesungguhnya Nabi Isa itu hanya hamba Allah yang diberi nikmat kenabian dan sebagai pelajaran bukti kebesaran Allah kepada Bani Israel.
Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus dari Nazaret ini adalah manusia yang ditentukan oleh Allah untuk sebagai perantara antara Allah dan Bani Israel, agar Allah melakukan mujizat tanda-tanda kekuatan di tengah-tengah Bani Israel melalui perantaraan Yesus, sebagaimana yang engkau tahu. Subhanallah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Sesungguhnya aku hanya mengajarkan kepada Bani Israel, ya Rabb, bahwa sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai engkau Isa putra Maryam, manusia yang kuciptakan tanpa ibu tanpa ayah, apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang ini untuk menyembah engkau? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, manalah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku aku katakan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku katakan dan aku sampaikan. Aku tidak berkata-kata. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dariku itu bukan dariku, tapi dari Allah yang telah mengutus aku. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum. Subhanallah. Lalu kemudian poinnya di dalam pengajaran Nabi Isa atau Yesus atau Yesua HaMasiah diterangkan dalam Yohanes 16. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, wahai Bani Israel, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Berarti ada ajaran yang komplit, ada ajaran yang lebih syarat, ada ajaran yang lebih sempurna, yang lebih tersusun rapi, yang dikhususkan untuk seluruh umat manusia, yang komponennya global. Kenapa? Saat itu Bani Israel belum mampu menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, roh penghibur. Kenapa dikatakan roh penghibur? Itu tadi, ketika Nabi datang hanya untuk Bani Israel, datang lagi Nabi untuk Bani Israel, datang lagi Nabi, Bani Israel lagi, datang kitab Bani Israel, datang kitab Bani Israel, datang kitab Bani Israel. Lalu Bani Ismail kapan? Bani Jawa kapan? Orang Makassar kapan dong? Ternyata Tuhan menjanjikan, Nabi Isa alaihissalam yang mengatakan itu. Ketika ia datang, satu, dia akan mengajarkan segala hukum-hukum. Dua, dia akan mengajarkan tentang keadilan. Tiga, dia akan menyinsapkan dunia akan dosa. Subhanallah. Dan yang keempat, ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Siapa yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam? Siapa yang mengajarkan Nabi Isa itu manusia suci? Tidak terjamah oleh orang-orang kafir. Diselamatkan oleh Allah dikarenakan dia Mesias. Orang yang dilindungi, orang yang diurapi oleh pencipta langit dan bumi. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana di mata Kristen? Muliakah dia? Tidak. Dari sejak lahir, mohon maaf, dari seorang wanita yang sudah bertunangan, ingin diceraikan pula sama tunangannya. Ada apa ini? Belum menikah sudah diceraikan. Belum menikah sudah disebut suami istri. Ada apa? Pantaskah kemudian ketika orang Yahudi mengatakan dia anak zina, hasil dari tentara yang bernama Pantera dengan seorang wanita? Maka kemudian lahir juga di tempat yang hina, kandang, mohon maaf, di kandang binatang, palungan. Habis itu sejarahnya hilang kemudian. Habis itu dia mati. Matinya pun mengenaskan, terkutuk. Sudah terkutuk, dia menanggung semua dosa kemaksiatan manusia di atas muka bumi. Membunuh orang tua, membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh tetangga, membunuh anak sendiri, memperkosa anak sendiri. Semua pokoknya kemaksiatan di atas muka bumi yang pernah dilakukan Adam sampai semua keturunannya ditanggung oleh dia. Ada apa ini? Orang yang melakukan kemaksiatan, Nabi suci yang menanggung. Bukankah Tuhan sudah memberikan hidayah, rahmat, jalan keselamatan? Al-Quranul Karim, surah Al-Hajj ayat 34. Apa yang diterangkan oleh Allah? Ketika ada sudah disyariatkan hukum-hukum ketetapan oleh Allah kepada setiap umat, bahwa ketika mereka diperintahkan berkurban, maka yang dikurbankan adalah hewan, seirama segelombang dengan Yeremia 1 nomor 2. Apabila Bani Israel ingin mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan kurban, bukan mempersembahkan manusia, bukan mempersembahkan nabi, utusan, Mesias, bukan. Nah, karena itulah kemudian kemana hendak kita pergi?
Yesus mengatakan Yohanes Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ketika ia datang dia memuliakan aku. Pandangan kita mengarah ke Kristen. Oh, Kristen ini pasti adalah orang yang benar, ajaran yang benar. Tapi sangat disayangkan. Poin terakhir, sangat disayangkan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Penyesat itu adalah, antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, seluruh penjuru bumi, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Adinda saya, Arya atau siapa namanya, maaf saya lupa. Kalau ditanya waktu kecil sama ayah sama ibu, diajak ke gereja, apa yang ibu katakan? Apa yang ayah katakan? Ayo anakku Ria, kita ke gereja yuk, kita nyembah Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Dari kecil kita sudah diajarin oleh ayah ibu, Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus. Padahal 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu, antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah penyesat. Ketahuan sekarang. Ketahuan siapa yang ke penjuru bumi, tergopoh-gopoh siang dan malam kemudian untuk mengajarkan Yesus itu Tuhan. Islam, Hindu, Buddha, atau Kristen. Subhanallah. Islam suci dari itu. Islam menggaungkan, ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihi salam datang ke atas muka bumi ini sebagai rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Rasul utusan Allah. Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Hidup kekal diperoleh hanya dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tapi Kristen, mohon maaf, begitu dia pergi membaptis orang, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Siapa penyesatnya? Adalah mereka yang pergi ke seluruh penjuru bumi, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Itu finalnya. Kemudian, terakhir ya, mohon maaf kepanjangan, tapi saya harus ini, karena saya lagi di gunung soalnya. Saya tadi sudah menjelaskan sedikit lagi deh, boleh ya? Boleh ya? Iya, boleh. Oke, baik. Sedikit lagi. Nah, ketika kemudian kita sudah memahami nih, baik Al-Quran maupun kitab yang digenggam saudara kita Kristen, tahu Taurat hanya untuk Bani Israel, Injil hanya untuk siapa? Bani Israel. Injil yang mana? Markus 4 nomor 11. Yesus mengajarkan Injil Allah. Kisah Para Rasul 8, Filipus mengajarkan Injil Yesus, Injil Allah, Injil Yesus. Yang ada di gereja sekarang Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, surah-surah Paulus. Mana Injil Allah yang Yesus beritakan di Galilea ketika Yohanes ditangkap? Mana kemudian Injil Yesus yang diajarkan kemudian Filipus ketika Filipus dipanggil oleh Yesus memberitakan? Lukas tidak pernah dipanggil, Markus tidak pernah dipanggil, penulis Matius tidak pernah dipanggil, penulis Yohanes tidak pernah dipanggil. Paulus apalagi? Ya, Paulus apalagi? Jadi Injil yang dia maksud itu ketika Al-Quran menarasikan, itu hanya untuk Bani Israel. Itu hanya untuk Bani Israel. Taurat, Zabur, Injil hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147, aturan-aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan hanya diberikan kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya hanya untuk Israel, dan hukum-hukum Tuhan ini tidak untuk seluruh bangsa. Berarti bukan untuk kita, hanya untuk Bani Israel. Lalu apa solusinya? Ketika penghibur itu datang, ketika kemudian ajaran-ajaran yang akan diajarkan tidak sanggup diimani oleh oleh abad pertama, maka Allah kemudian menyeru kepada Bani Israel, ya ahlal kitab, wahai ahli Taurat, wahai orang-orang Israel, wahai penganut Taurat, wahai Nasrani, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang kepadamu Nabi kami, Rasul kami, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadamu, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, untuk menerangkan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagian untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang cahaya kepadamu, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Lalu kemudian Allah menerangkan, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulan salam. Dengan Al-Quran itu Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan.
Yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulan salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biisnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang-orang yang tadinya kafir, yang tadinya musyrik, yang tadinya munafik dari kegelapan, dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin Allah, dan menunjukkan mereka kepada Islam, jalan yang lurus. Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Alhamdulillah, di abad ke-7 Allah tidak membiarkan Bani Adam menjadi yatim piatu. Yang tadinya hanya Bani Israel, alhamdulillah abad ke-7 Allah mengutus seorang hambanya untuk seluruh umat manusia, bukan lagi untuk satu golongan. Makanya Yahudi, sebuah ketetapan hanya untuk Yahudi, Yehuda. Nasrani hanya ketetapan untuk pengikut-pengikut Nabi Isa dari Nazaret. Tapi Islam artinya salam, artinya damai sejahtera, keselamatan, semuanya. Tidak untuk golongan, tidak untuk suku, tidak untuk bangsa, tapi seluruh umat manusia. Makanya namanya shalom, netral, tidak berpijak. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW diutus, apa kata Allah? Innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Terakhir ketika Allah mengatakan, saya tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan kaffatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Jelas ini, litubayyina linnas. Aku mengutusmu engkau wahai Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Jelas. Isa untuk Bani Israel, Musa untuk Nabi Israel, Nabi Muhammad kaffatan linnas. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Makanya seruannya di Al-Quran, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Kalau Nabi Musa, wahai Bani Israel, wahai Bani Yehuda. Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai Ehad. Tidak pernah menyeru seluruh, wahai ya Shema Bani Adam. Tidak ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesus juga demikian, dia tidak pernah menyeru seluruh manusia, tidak. Selalu ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Bahkan dia teguhkan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sekira begitu rekan-rekan sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini panjang kali ini saya berbicara. Mudah-mudahan bisa menambah risalah keilmuan, ya, utamanya untuk saya pribadi dan teman-teman yang ingin belajar. Silakan kalau masih ada yang ingin tambahkan. Iya. Mungkin kita tanya dulu sama Mbak Diranya, Gurunda, apakah dia udah entah mau hari ini bersyahadatnya atau kapan gitu. Iya, ajal tidak ada yang tahu. Kita 5 menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Bisa jadi habis ini tiba-tiba kita keluar beli Kalpanax untuk penyakit panu, ditabrak sama mobil. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Itulah hebatnya kehidupan manusia. Kita pintar, kita cerdas. Sampai kapal, bayangkan pesawat itu beribu ton bisa diterbangkan, melayang di udara dengan waktu sekejap sampai ke Jakarta dari Makassar, 2 jam kurang lebih. Tetapi sangat disayangkan manusia tidak ada yang tahu nasibnya. Sedetik ke depan, 2 detik ke depan, 3 menit dan seterusnya. Kita menunda untuk kemudian mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada jaminan besok pagi kita masih hidup. Tapi kita serahkan. Ingat, Islam la ikraha fiddin. Islam itu tak ada paksaan. Siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kufur, silakan kufur. Jadi adinda, kalau memang sudah bulat untuk kemudian menyatakan iman, sebenarnya antum ini, adik saya ini sudah muslim dia, udah Islam dia, udah mengakui itu. Tapi untuk mempersaksikan banyak orang, alangkah baiknya kalau itu banyak yang menyaksikan, supaya banyak juga yang bersaksi di hadapan Allah. Demikian dari saya, silakan. Ayah, Iya, iya. kita ya. Iya.
Ya, Ya. Diraya, jadi inilah kebenarannya, inilah kenapa saya akun Go With Me yang dulunya, yang sama-sama kita berjuang, mendapatkan satu hidayah, mendapatkan satu keputusan, akhirnya saya mualaf, inilah satu kebenarannya, inilah pembukaannya, kebenaran yang sebenarnya. Jadi, kalau permasalahan tinggal 10% itu masalah lingkungan, saya rasa itu tidak ada masalah. Intinya dari hati kita, kalaupun memang kita sudah ada ketetapan hati, silakan. Kebetulan Gurunda juga ada di sini, kita bisa menyaksikan untuk ketetapan hati dari Diraya dan suami. Salam hormat ya buat suami. Dari kemarin kan kita sangat kenal, Iya, sangat iya, dekat, salam sangat kenal, bersahabat. salam kenal juga dari kita. Ya, Iya. jadi Iya, saya silakan ini Diraya saya dibesarkan layarnya, open cam, silakan Diraya. iya. Saya ngobrol sama suami sebentar ya. Boleh ya? Boleh, boleh. 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 Jadi ini kami Silakan. tunggu gitu Mbak Dira, ditunggu ini gitu. Iya. Iya. Kasih waktu dulu dia dengan suaminya. Iya. Ayo teman-teman kita doakan Mbak Dira, Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah ya. Bunda, ini Penjelasan perjuangan dari- kita bela dia dari kemarin ini, jujur aja sampai kita berhadapan sama Billy. Iya. Ayo Insya Allah. hampir Kalau 1 minggu. Tadi Kalau pemaparan suaminya Mbak dari- Dira mau berbicara sama Bang Juma juga tidak apa-apa, itu boleh itu. Kalau sekiranya suaminya Ya. ingin berbincang-bincang sama Bang Juma juga lebih bagus. Atau Mbak Dira kasih kesempatan suami sebentar ngomong sama Bang Juma. mungkin Ini lagi gara-gara Bang diskusi Aziz. sama Ya. ini mungkin lagi diskusi Gara-gara Bang Asidik ini, saya sama Diraya ketemu kemarin satu komal. Kalau saya udah seminggu lebih itu di situ Bang. Udah seminggu lebih sering sama iya, dia Bang. ngobrol. Iya, saya kasih sama suami saya ya. Ya. Ini Oh, suami. silakan Diraya, silakan. Selamat malam. Ya, malam, Selamat malam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, biarkanlah Itza ini kalau untuk itu ya tidak bisa buru-buru ya. Jadi biarkan Iya. imannya biar dia mengalir dulu seperti air tuh. Jadi Siap. ibaratkan anak kecil itu kan belajar merangkak dulu, merangkak terus berjalan sampai besar. Jadi begitu pula masalah iman, Iya. ya kan? Ibaratkan Siap. besi panas dibakar, dipukul, panas dibakar, dipukul sampai tajam. Oh, setelah tajam, kalau tidak digunakan bisa tumpul lagi. Nah, itulah iman. Iya. Jadi kalau untuk itu kita tidak bisa buru-buru, tidak bisa memaksa, itu biar kehendak hati dia, hati nurani kecil dia. Tidak bisa Kan udah mantep. tidak bisa ditunggu. Oh, malam ini harus jangan. Iya, kami tidak punya hak untuk itu, Bang. Silakan aja. Iya, silakan. La ikraha fiddin, silakan. Karena itu kan biar dia mengalir lah, iman dia mengalir Udah toh. mantep yang. Hah? Udah mantep maksudnya. Udah mantap. Mantap, katanya udah mantap. dia tuh. Ayo. Udah mantap. Masya Kalau saya ini kan Masya Allah. 2.400 orang loh. kalau saya ini kan Jadi saksi. mungkin Masya Allah. istri saya sudah bilang ya, saya kan dari Muslim tadi sudah tahu toh. Iya. Iya Bang. Dan saya ini kan nggak mau kan, ibarat saya mengajarkan dia belajar sendiri ya kan, gitu. Dia belajar sendiri, cari tahu sendiri, begitu. Saya juga tidak memaksa, saya tidak memaksa Ya. gitu kan. Tidak Enggak, memaksa. begini Mas Pak, tadi sesuai dengan apa yang Mbak Iya istri tercinta Abang katakan, yang Ya. sudah mantap yang. Nah, itu udah keren itu sebenarnya Pak. Udah keren itu. Ya kan? Justru jangan jadi penghalang hidayah kan gitu. Masya Allah. Iya. Jadi begini bang, bukan ini. Iya, silakan. Kita Canda tadi. Ya, kan- lanjut.
Mungkin kita akan hijrah dulu dari tempat inilah ya kan, ya ke suatu tempat itu nama kota Ternate ya. Di situ banyak umat muslim ya. Iya, iya. Kalau di sini tuh mayoritas kan Kristen. Iya. Toh kanan kiri Kristen, depan belakang Kristen. Toh. Jadi apa? Ibadah diam-diam aja dulu bang. Ya kita bisa ibadah diam-diam di rumah kan. Begini bang, udah saya ngomong ya. Ya saya ngomong maksud kamu. Begini, halo. Iya. Gimana? Jadi suami saya mau itu kita itu berangkat dari sini. Udah tadi kan udah saya bilang saya udah feeling. Pasti kalau saya ngajak dia pasti kita harus berangkat dari sini gitu. Maksudnya hijrah tadi ke daerah Ternate karena di sana itu mayoritas muslim. Kalau di sini itu mayoritas Kristen. Aman Kiri tuh, Mbak. kanan Nggak usah muka dipikir belakang. itu, Mbak. Aman, Mbak. Terus- Yakin saya aman. Ih, kamu nggak tahu keluarga saya. Malaikat menjaga Mbak itu. Malaikat Jadi kiri begini. kanan menjaga Mbak. Iya bang, cuman di sini tuh kecil bang, tuh belok kecil. Kemana-mana pasti kita ketemu orang itu lagi, ketemu orang itu lagi. Insya Allah, Iya, Mbak. iya, iya, Terbuka hati betul. orang itu, Bang. Yakin Semuanya saya. kita manusia itu kan manusia itu kan sedia payung sebelum hujan itu aja sih gitu loh. Kan lucu, Abang masa takut sama manusia. Abang tidak takut sama Tuhan. Coba lah. Lah, Bang. Ini bu, saya ini manusia biasa bang. Saya bukan malah Amin. itu aja. Lagi nabi aja Tuhan kok apalagi saya. Benar. Gitu. Benar. Iya bang. Iya. Jadi gimana ya? Ya, kamu ngomong aja lah, jujur aja gitu. Ini Mbak, Mbak kan bersyahadat. Di lingkungan Mbak itu, Mbak seperti biasa-biasa saja. Oh, kalau ada orang kawin, Mbak datang ke pesta, Mbak joget saja. Iya pelan-pelan sih ngomong Gitu. banget. Islam tuh Mbak, nggak mau ini dia, nggak terlalu kaku dia. Kan Mbak mengakui Tuhan itu hakim yang agung. Kayak mana? Kami kan bersyahadat itu kan bersaksi. Bagaimana Tuhan itu jadi hakim kalau nggak ada saksi? Ya Mbak kan? Benar kan? Bagaimana pengadilan kalau nggak ada saksi? Tapi Mbak bilang Tuhan itu hakim agung. Lanjut Mbak, lanjut. Iya, jadi gini, teman-teman juga kita juga harus Di sini begini, Bang. memahami ya kondisi kejiwaan betul. Iya, Benar. jadi di sini tuh begini bang, di sini itu mayoritas Kristen, terus keluarga saya tuh agak keras gitu loh, bang. Jadi memang saya nggak tinggal serumah sih, saya udah ngontrak ya di sini. Tapi di sini di lingkungan kami nih yang kami tinggal sekarang juga Kristen. Maksud suami saya itu kita hijrah dulu, kita ke Ternate. Di Ternate kan mayoritas Islam. Nah kita ke Ternate, disitulah baru kita berdua bersahadat. Sama-sama kayak kalau perjalanan dari sini ke Ternate itu 4 jam ya perjalanannya. Ternate 4 jam, terus ya 4 jam lah, 4 jam. 4 jam itu udah nyampe Ternate gitu. Ya nanti kita cari waktu kapan gitu ya kan, entah minggu ini atau minggu depan. Iya. Kalau saya mah terserah kamu. Kamu gimana sih bilang terserah saya? Ya memang seperti itu ya Mbak Dira. Memang lebih baik seperti itu daripada kan ada orang ya udah aku bersahadat sekarang, tapi dianya masih bingung gitu loh kan, masih ke gereja, masih mendingan dipikirkan dulu matang seperti Mbak Dira ini matang. Ketika nanti sudah mantap bersahadat ini, perjalanan bersahadat ini sangat luar biasa ini loh. Mbak hijrah kan, terus setelah hijrah bersahadat ini mengabarkan seperti kisah Rasulullah seperti dulu ya Bang Juma ya. Iya, betul. Dengan begitu Bang Juma. Betul. Ya, Sangat jadi luar nanti biasa kita ini kalau berdua, Mbak Dira. ya jadi kita berdua sepakat ke Ternate dulu. Kita ke Ternate, di situ barulah kita berdua bersyahadat. Oke. Iya, silakan. Masya Allah.
itu adalah satu niatan yang sangat mulia ya. Semoga lihat suami. istiqomah. Sebenarnya dari niat itu aja udah. Kalau kata saya sih udah. Iya, iya. Udah masuk ya, Bang Juma ya. Udah masuk dari niat itu aja, Bang Juma ya. Iya. Iya, betul betul. Mana suaminya? Karena beliau sudah menyatakan 90%. Lu pakai baju lu gimana sih? Pakai baju. Pasti ganteng banget suaminya itu udah. Iya, mau ditunjukin katanya. Pasti ganteng banget itu. Lah Mbak Diranya juga cantik, pasti abangnya ganteng. Oke, silakan Dira. Open cam. Mana abang saya ini? Abang saya yang ganteng mana Dira ya? Coba. Malu dia. Enggak dia. Astagfirullah. Pakai itu lagi. Kamu Asia dijual lah. Kita lihat. Ayo. Mana abangku yang ganteng? Masa saya masih oten kemarin mau open cam abangku, sekarang sudah nggak mau. Iya. Sebenarnya ini Mbak Dira kayak Bang Muhammad ini saya ngiri sama, saya kadang-kadang sebel sama oteng-oteng yang mualaf ini Bang Juma nih, kayak Bang Muhammad nih. Mereka enak aja kan, begitu masuk dosanya langsung hilang seperti bayi yang baru dilahirkan. Lah kita dari bayi sampai sekarang dosanya numpuk Bang Juma. Sekarang kalau misalkan toh Bapak itu dari pihak Oten, apa mungkin Bapak mau bersahadat? Kita tidak tahu loh Pak. Siapa tahu pada saat Bapak itu dilahirkan sebagai Oten, Bapak tidak bersahadat. Nah, Kan itu kemungkinan itu selalu betul. ada. Belum tentu Dan saya kalau misalkan, lahir Oten saya mau mualaf, belum tentu juga. Makanya Iya, saya belum tentu. ngiri. Jangan salah. Makanya jangan kita hidup jangan di mantul zaman ke saya dong. sekarang. hidup di zaman sekarang Bang ya. Kita lebih Ya, saya juga tersungging nih. Saya kalau Lebih Oten dari bersyukur lahir kita belum hidup tentu di seperti zaman Bang sekarang. Muhammad. Kita Iya kan? hidup lebih bersyukur di Ini. zaman sekarang Pak daripada Betul. kita hidup di zaman Rasulullah. Nah, itu lebih Andai ngeri kan kita lagi. hidup di zaman sama Rasulullah, apa mungkin kita berpihak kepada Rasulullah? Di Itu, mana Rasulullah Pak. ditindas, kelaparan Na'udzubillah, dan lain sebagainya. bidalik. Bisa jadi kita berpihak kepada Abu Jahal, betul? Betul. Nah, seperti itu. Ngeri Syukuri sekarang, ya. Ngeri Syukuri banget. aja. Abangku Emang Mahadewa zaman perang jangan enak? begitulah. Jangan begitulah. Mentang-mentang kita debat terakhir terus aku menghilang, abang Mahadewa masih berdendam aja sama saya. Itu. Ini. Ih, kenapa pakai ini ya? Bentar. Gimana sih? Ini gara-gara Bang Asidik nih sampai saya dikenal sama sama Adiraya nih kemarin. Iya. Ini asidik ya. Asidik ya. Kalau misalkan asidik hidup di zaman Nabi Musa, dia pasti berpihak sama Firaun. Ini kalau asidik nih, yakin deh Mas. Ya, jangan pakai efek ya. Jangan pakai efek ya. Ya, itu kucing oyang. Gelap. Jadi Gurunda beliau ini kemarin ketemu saya Gurunda. Iya. Itu gara-gara itu lagi debat sama Bang Asidik, beliaunya saya naik. Ternyata dia kenal suara saya. Dia bilang, "Tunggu, ini bukannya Bang Gowitmi." Saya ketawa. Dia bilang, "Kenapa kamu sama Muhammad Zulfikar?" Saya bilang, "Saya sudah mualaf." Loh, kok bisa? Apa? Dasarannya kamu itu sampai kamu bisa mualaf. Kan dulu kita sama-sama itu pejuang-pejuang Tritung gitu, pejuang-pejuang Trinitas. Kenapa sampai? Nah, saya tunjukin data-datanya dan akhirnya setelah dia pelajari, akhirnya dia hubungi saya. Oh, ternyata benar ya, ini ya benang merahnya. Nah, habis itu saya tambah perkuat dengan perhitungan matematika dari Al-Qur'an yang pernah saya dengan Bang Suma bahas kemarin itu. Nah, ya inilah beliau diraya.
inilah beliau. Makanya saya bilang, oke, kamu sudah 90%, saya coba hubungi teman-teman, saya coba hubungi Bang Dewa untuk datangkan Bang Suma di sini. Seperti itu. Masya Allah. Nih suami saya. Halo, halo. Iya. Besarin. Iya, iya. Besarin layarnya ya. Aduh, saya kenapa ya? Saya terpental tadi. Ya. Bentar, saya besarin. Ya Allah. Saya terpental Abangku tadi, yang Bang. ganteng. Dia pakai masker, malu Abangku dia. yang ganteng. Malu dia, Bang. Iya, bang. Gimana nih? Suami pakai masker, ibu pakai daster. Apa Bu, santai aja. Nah, abangku Baik. masih kenal. Guys, Masya Allah. Duduk bang, duduk. Luar Masker. biasa. Sini. Iya. Mana sih kamu gelap tahu? Nih. Mana abangku yang ganteng itu? Ah, Wah, aku kan, kalau aku sudah mereka lihat sudah berulang kali lihat-lihat mereka. Masya Allah. Iya. Itu wajahnya Itu masih abang ada Boy bekas, ini, abang Boy. masih ada bekas itu. Udah. Goib, Gila, udah. yang kemarin, yang suka debat kemarin. goib nih. Oh, goib nih. Yang suka Itu debat kemarin, wajahnya, Bang. wajah dari abang itu masih kelihatan ada wajah air wudhu di situ. Iya Ya, betul. masih cerah wajahnya itu. Iya. Kenapa tidak Goib menyambut nih. hidayah sekarang, Bang? Tidak usah takut. Tidak usah takut. Kalau mau menjemput hidayah, Abang tetap masih bisa berkomunikasi dengan mereka. Abang masih bisa ngumpet-ngumpetan. Kalau misalkan Abang belum bisa menceritakan kepada keluarga, kenapa harus takut? Ayo Bang, kami kasih semangat, Bang. Ayo, Ah, Ya bang, ayo bang. itu Bang Ayo. Juman. Ayo, Bang. Aku masih di sini, Bisa masih kok, di sini. bisa. Dalam membela keimanan kita mempunyai banyak cara. Allah mempunyai banyak tuntunan untuk abang dan Mbak Diraya. Allah tidak akan pernah membiarkan. Ayo. Apa yang ditakutin, Bang? Aku juga pakai Apa yang masker. ditakutin? Lagi batuk nih. Oh, takut nular juga ya di sini ya. Izin, usah takut. Guru Nazuma, teman-teman begini. Saya Iya. cuma sedikit saja ya. Nah, sebenarnya rasa takut yang bos alami dan suaminya begini. Kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 173 asbabun nuzulnya itu tentang perang Badar. Coba kita lihat ya, artinya gitu ya. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka atau manusia itu. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Jadi kalau saya rasa ya, untuk hal-hal seperti itu serahkanlah semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sih. Iya. Untuk rasa-rasa itu. Host, Itu ya, ada Bunda. Akhi Sugiono di bawah. Akhi Sugi mau naik katanya. Boleh nggak? Pada tahu nanti Ustadz Sugi katanya, Bos. Iya, Bang. Jadi kalau malam ini adik-adik ini belum mau dibimbing syahadat, ya mungkin silakan ditentukan apakah besok, lusa, atau ini nanti tinggal hubungi Dinda Dewa atau siapa gitu. Dinda Sidik juga ada di sini atau teman yang lain. Ntar Ya. beliau suka WA-an saya kok. Nanti Iya. dia pasti dia kabarin. Soalnya saya lagi di gunung ini, rencana balik ke Makassar. Udah mau jalan. Kalau misalnya memang mau syahadat, silakan Ayo Bang, syahadat. sekarang Bang. Ayo, kami kasih Kalau semangat Bang. mau Kami di- doakan Bang. Iya, kesempatan bagus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah takut Bang. Masya Allah. Tidak usah Mana ya? takut. Mana abang yang ganteng? Ayo, mau ngapain, mau nunda-nunda? Gimana sih? Kemarin debat mau bareng-bareng, gimana sih ceritanya? Cukuplah Allah jadi penolong. Allah sebaik-baik penolong, baik-baik pelindung. Bang. Bilang Iya. sama suami saya, Ya. kamu go with me.
Bilang sama suami saya kalau kamu tuh go with me beneran. Aku yang akun Go With Me masih ingat kan ya, akun Go With Me yang suka sama Ayah itu debat sama Iya. Muslim dulu. Nah ini saya sudah Muhammad Musul Fikar sekarang, sudah 100%. Kemarin pun sudah sunat. Masya Allah. Bahkan di sunatnya dihilangkan 10 cm itu, Pak Gois. Semua. 10 cm, nakalnya 10 cm, banyak amat. Coba boleh nggak saya nanya sedikit untuk Mbak Diraya dan suaminya? Boleh nanya sedikit? Sunat belum? Ya, Apa tuh? sedikit nanya sedikit boleh enggak? Abang gue Mbak Diraya dan sedikit Mbak Diraya dan suaminya, saya tanya nih, Anda percaya hanya ada satu Tuhan? Allah? Iya. Percaya. Anda percaya Nabi Muhammad utusan Allah? Iya. Iya. Nah, itu artinya tinggal ngucapin bahasa Arab aja kok susah. Anda sudah mengucapkan artinya dalam bahasa Indonesia. Tinggal asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa susahnya? Sisiran dulu. Ketika Anda mengucapkan itu tadi, Anda takut diancam nggak sama tetangga Anda? Oh, enggak lah. Enggak kan? Nah sekarang kalau mengucapkan bahasa Arab apa bedanya coba? Tidak ada bedanya. Gak ada bedanya. Nah iya. Ayo, asyhadu. Berdua mendekat berdua. Asyhadu. Ayo mendekat berdua. Gimana sih? Ayo, nggak usah ditunda. Nyawa nggak ada yang tahu. Kalau sehabis ini Ya, Anda mati dalam keadaan kafir, Anda neraka selamanya. Jangan ditunda. Bener. Kebaikan jangan ditunda. Duduk bareng. Ayah sama abang duduk bareng. Bimbing. Ayah sama abang duduk bareng. Ayo. Duduk. Hanya kalian doakan abang tuh. Sudah hijab, mengucapkan cari dalam hijab. bahasa Indonesia loh. Tinggal mengucapkan dalam bahasa Arab Ya, saja. cari kerudung. Mbak Iya, cari kerudung. Ayo, Bang Juma tuntun ini. Cari Ada kerudung. Bang Juma tuh. Cari kerudung. Susah loh ketemu Bang Juma. Cari kerudung, cari kain aja ya. Ya, cari kain aja buat ditutupin bikin sama kayak mantila, bikin kayak mantila aja. Bikin kayak mantila. Balik. Orang mendoakan Pak tuh, ribuan orang mendoakan Pak tuh. Ya, sekalian pengumuman untuk saudaraku sekalian ya. 200k. Sedikit Bang Kuwait nih. Pengumuman untuk saudaraku Aduh, sekalian. abangku ini kayak malu-malu. Sedikit saya mengumumkan untuk saudaraku sekalian, bagi Anda yang membagikan koin untuk saya, insya Allah akan saya donasikan untuk Palestina. Ya, Amin. jadi jangan khawatir. Anda donasi membagikan gift ke saya itu khusus untuk Palestina selama 1 minggu ini. Amin. Sekalian ibadah. Oke, dilanjut. Amin. Abang itu pakein kain sama diraya abang. Yang bikin aja kayak mantila, aja begitu. Yang penting ketutup nah, bikin kayak mantila. Rambutnya tutup pakai hijab. Rambut istri abang. Ditutup Tutup Jangan pakai rambut hijab. abang. Kalau abang yang ditutupin rambutnya jadi semlohe nanti. Tak ada kerudung pakai Kalau kain. nggak ada helm nggak pakai helm nggak apa-apa. Pakai kain boleh. Pakai helm. Udah kalau nggak ada nggak usah Kalau nggak ada jangan dipaksa syahadat buka aurat juga nggak apa-apa karena belum apa kan. Kalau memang nggak ada nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipaksa. Nggak apa. Nah itu di pundaknya udah ada kain itu, tinggal naruh di atas itu. Oke. Teman-teman 2200 mata memandang di bawah, mohon topangan doa ya. Mohon topangan doa buat Diraya dan suami tercintanya ya untuk malam ini. Bang Juna ada open camp tuh. Apalagi Mbak Deraya. Nah, Bang Suma udah open camp tuh. Wis, keren kali tuh jaketnya Bang. Abang dah. Wah, itu pakai masker juga. Ya sama abang. Pakai masker Bang Juma. Tunggu bentar ya. Masya Baik. Allah. Mantap ya Bang ya. Alhamdulillah kalau sudah mantap. Masya Allah. Siap. Kami siap dukung Bang ya. Kami siap dukung.
Naikin Kuliah volumenya dari Aceh, ayah. aku kirim kopiah bang ya. Aku Ya, niat naikin dari volume. Aceh. Ku kirim kopiah untuk abang bang. Kirim alamatnya ke DM aku bang. Ku kirim kopiah nanti bang. Sama telekung dari Aceh bang ya. Hai, benar ini. Iya benar bang. Niat aku bang niat. Aku kirim kopiah dan telekung dari Aceh. Pakai bordiran Aceh. Jangan lupa sejadah ya. Alhamdulillah. Itu Aduh. aku alamatnya bang. Terima kasih gurunda-gurundaku atas topangannya dalam saya membimbing Diraya dan abangnya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Iya, bisa kita mulai, Dek? Iya, tunggu. Ush, kebuka. Si anak-anak kali. Iya. Kumisnya keren, kumisnya ya. Kumisnya keren. Apa? Bisa kita Kumis mulai, abang Dek? keren. Ya. Silakan barengan aja, Bang. Kumisnya Sama keren, suami istri, Bang. kumis apa? Iya, barengan kita ya. Barengan sama suami istri. Suami istri barengan. Ini baru pertama ini ya, suami istri bersahadat. Dibarengkan ini. Baru pertama. Oke, udah bisa mulai. Dinda dan Rekod. bisa ya. Oh, lama amat sih. Iya. Udah nggak Oke, sabar tuh. Iya. bisa ya. Kita mulai ya. Telunjuknya ke atas. Ini gimana? Ayo. Ini gimana? Ya udah taruh aja di atas rambut. Nah, Masya Iya, nggak bisa Allah. bikin. Oke, ikuti Ya. saya. Tangannya angkat telunjuk ke atas. Kasih tahu. Kali udah banyak. Angkat saya. telunjuk ke atas. Diago juga. Angkat telunjuk ke atas. Main. Mohon. Bisa kali dulu. Mohon angkat telunjuk ke atas, Mbak dan Iya. Kang. Ya. Oke, kita mulai. Disaksikan Apa? oleh 2.300 ya teman-teman yang ada di bawah Laskar Api dan para dewan guru kita yang ada di tengah-tengah kita ini. Kita mempersaksikan syahadat adik-adik kita suami istri ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah. Allahu Akbar. Allah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Aku aku bersaksi bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah adalah adalah utusan Utusan Allah
Wah, Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Allah. Dan aku bersaksi. wow, Akbar. Ikuti lagi, Mbak. Dan aku bersaksi Dan aku Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. bahwa Yesus ulangi. Bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allah. Allah Amin, ya Rabbal Akbar, Masya Allah. subhanallah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Akbar ya Allah. Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Masya Allah. Masya Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat yang ada di sini, Masya Allah. Dinda Sidik dan juga Dewa Akhi Sugi, adik-adik kita ini kan dalam keadaan mereka di perkampungan yang mayoritas non muslim. Mereka ingin mencari tempat yang damai, yang aman. Nah, kalau misalnya mereka membutuhkan biaya untuk pindah ke tempat yang lebih aman, tolong tanyakan ke mereka, minta identitas mereka, nanti dari API untuk memberikan biaya untuk tempat yang aman. Allahu Akbar, insya Allah. Siap. Mantap. Allahu Akbar. Kita fasilitasi ya. Iya, kita fasilitasi. Kemudian identitasnya yang penting, Dinda Sidik, identitas minta KTP-nya untuk kita buatkan sertifikat mualaf. Demi untuk menjaga dan melindungi beliau secara hukum. Karena negara kita ini negara hukum, memberikan kebebasan penduduknya untuk memilih agama masing-masing yang mereka percayai. Akan tetapi kita sebagai orang yang bertanggung jawab di sini harus memberikan legitimasi berupa sertifikat dari API, sertifikat mualaf, sebagai identitas bahwa mereka adalah muslim. Saya kira begitu dari saya. Sebelumnya saya minta maaf, Akhi Sugi tolong didoakan adik-adik kita. Saya pamit karena saya di gunung, ini udah jam 10 lewat. Saya harus melalui hutan untuk sampai ke kota Makassar. Saya pamit undur diri. Terima kasih banyak Dinda Dewa. Anda luar biasa. Buat me, teman-teman yang lain, Bang Iwan, Gun Saleh. Saya pamit diri ya. terima kasih Gurunda, terima Alfat, kasih banyak Masya Allah. Gurunda. Mohon Panggil Bang Sum aja. Gurunda buat saya. Bang Sum aja biar kita lebih akrab ya. Pamit Adinda, Diraya dan suami ya. Salam kompak, salam hormat dari abangmu ini Bang Suma. Kalau ada apa-apa bisa japri dengan saya atau tim API yang lain. Saya pamit, subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap istiqamah. Didoakan lagi, didoakan. Wabarakatuh. Oke, saudaraku sekalian, ini ada amanah dari Gurunda saya, Akhi Juma, untuk mendoakan saudara kita yang baru saja mendapat hidayah, supaya tujuannya supaya kuat menjalani cobaan-cobaan yang akan datang, karena dalam Al-Quran sangat jelas dikatakan bahwa jangan kamu mengaku beriman sebelum aku uji. Oke ya, kita berdoa bersama dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagili jalali wajhika wa adim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadurana wa khasu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu indal hisab.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih ya Allah, Engkau telah menunjukkan hidayahmu kepada saudaraku dan istrinya ya Allah. Ya Allah, Engkau telah membebaskan mereka dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau lah tempat kami memuja dan tempat kami mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah iman ini di dalam dada kami ya Allah. Di dalam dada saudara kami yang baru saja mengakui Engkau sebagai Tuhannya dan Rasul tercintamu ya Allah, sebagai Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami sebagai penyiar Islam ya Allah, sebagai penyampai kebenaran ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai asbab maksiat ya Allah. Jangan jadikan lisan-lisan kami sebagai asbab turunnya azab-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah, tetapkanlah iman ini ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang mampu membolak-balikkan hati kami ya Allah. Ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara kami, dan dosa anak-anak kami ya Allah. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Terima kasih Pak Ustadz doanya.